Atau norma asusila dengan masa pembukuan melewati waktu 6 bulan atas permintaan pelaku usaha sendiri, terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan usaha. Yang kedua, dalam upaya untuk memastikan kepatuhan penerapan standar usaha pariwisata oleh pelaku usaha, hati. Jadi gini, Van. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan bahwa setiap pelaku usaha pariwisata wajib menerapkan standar usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya dan melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat usaha pariwisata. Sertifikasi usaha pariwisata sendiri merupakan proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata atau disebut juga LSPR Usaha Pariwisata. Kebijakan ini diatur melalui peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerapan standar dan sertifikasi usaha tersebut diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha sektor pariwisata setelah mulai beroperasi, kecuali usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Untuk sertifikasi usahanya dapat dilakukan secara sukarela, seperti restoran punya Marco ini. Meskipun usahanya berisiko menengah rendah, tapi telah disertifikasi dan patuh menerapkan standar. Selain memenuhi kewajiban perizinan berusaha, sertifikasi usaha pariwisata punya banyak keuntungan untuk usaha kamu juga, Van. Dia bukannya CBD itu dia. Keuntungannya meningkatkan kepercayaan pengunjung, meningkatkan citra dan daya saing usaha, membantu menerapkan sistem manajemen yang baik, dan sebagai marketing tools dalam meningkatkan nilai jual usaha. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya, Van. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya, Ibu. Caranya bagaimana, Bu, kalau mau disertifikasi? Dalam melakukan sertifikasi, pelaku usaha menunjuk LSPR Usaha Pariwisata yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk biaya pelaksanaan sertifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, ya, Van. Satu lagi yang tak kalah penting, Kemenparekraf sudah menyiapkan sebuah website yang menjadi portal terkait pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat dengan alamat website www.sipupar.kemenparekraf.go.id. Nah, website ini banyak manfaatnya, Pak. Saya kasih sedikit bocoran ya. Website ini menyediakan informasi tentang standar usaha sektor pariwisata, informasi usaha sektor pariwisata yang telah tersertifikasi, informasi LSPR usaha pariwisata yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Tersedia fitur untuk melakukan penilaian mandiri yang hasilnya bisa diunduh dan diambilkan pada saat permohonan sertifikasi. Tersedia juga fitur agenda terkait standarisasi dan sertifikasi usaha. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketinggalan informasi, Pan. Tahapannya apa aja, Bu? Sekarang saya jelaskan tahapan sertifikasi. Pengajuan permohonan sertifikasi. Pada tahap ini pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi kepada LSPR Usaha Pariwisata dengan menyampaikan informasi sebagai berikut: nama usaha, domisili usaha, legalitas usaha, struktur dan jumlah personil organisasi, dokumentasi terkait pengoperasian usaha, informasi terkait sistem manajemen yang dimiliki, hasil penilaian mandiri sesuai standar usahanya. Kedua, tinjauan permohonan sertifikasi. Setelah pengajuan permohonan diterima, LSPR Usaha Pariwisata akan melakukan tinjauan permohonan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kelengkapan bukti administratif dan kebenaran dokumen pengelolaan usaha yang diserahkan telah lengkap dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Ketiga, perhitungan hari audit. Setelah permohonan disetujui, LSPR Usaha Pariwisata akan melakukan perhitungan hari audit untuk proses evaluasi dengan mempertimbangkan tingkat risiko maupun klasifikasi usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, penandatanganan perjanjian sertifikasi. Pada tahap ini, pemohon bersama LSPR Usaha Pariwisata melakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen bahwa satu, pemohon akan mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama selama proses sertifikasi berlangsung. Dua, pemohon akan memenuhi hak LSPR Usaha Pariwisata terhadap akses data dan informasi yang dibutuhkan selama proses sertifikasi berlangsung. Kelima, evaluasi lapangan. LSPR Usaha Pariwisata selanjutnya akan menugaskan auditor melakukan evaluasi lapangan untuk mengaudit dan memastikan bahwa usaha pemohon telah menerapkan standar sesuai dengan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Keenam, review dan penetapan keputusan sertifikasi. Setelah evaluasi dilakukan, selanjutnya LSPR Usaha Pariwisata akan melakukan review terhadap hasil evaluasi untuk kemudian dilakukan penetapan keputusan sertifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan standar, pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lambat 6 bulan. Terakhir, penerbitan sertifikat usaha pariwisata. Bagi pemohon yang dinyatakan lulus, LSPR Usaha Pariwisata akan menerbitkan sertifikat usaha pariwisata. Sertifikat ini berlaku selama depan, selama usaha kamu beroperasi. Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang sudah tersertifikasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, usaha yang telah disertifikasi berkewajiban untuk dilakukan surveillance setiap 1-2 tahun sekali sesuai dengan tingkat risiko usaha masing-masing. PR Usaha Pariwisata dapat membekukan dan mencabut sertifikat usaha pariwisata apabila berdasarkan hasil evaluasi usaha yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Misalnya, pelaku usaha terbukti melanggar hukum atau norma asusila bila masa pembekuan melewati waktu 6 bulan atas permintaan pelaku usaha sendiri, terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan usaha. Yang kedua, dalam upaya untuk memastikan kepatuhan penerapan standar usaha pariwisata oleh pelaku usaha, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, administrator KEK, serta Kepala Badan Pengelolaan KPPPB melakukan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila berdasarkan hasil pengawasan usaha pariwisata terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagaimana? Sudah paham kan? Super sekali, lengkap banget informasinya. Makin yakin itu segera sertifikasi restoran saya. Terima kasih. Dari sisi prestasi dan pencapaian pemerintahan Pak Jokowi selama periode 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat angka-angka di layar, ini adalah target investasi Indonesia 2024. Yang mana sesuai dengan rekstra BKPM, ditargetkan ya Bapak Ibu pada tahun 2024 ini untuk mencapai 1.239,3 realisasi investasi antara Jawa dan luar Pulau Jawa, yang mana ini juga menjadi concern dari Pak Jokowi supaya investasi itu tidak hanya ada di dalam Pulau Jawa saja, tapi juga berada di luar Pulau Jawa. Dan kita bisa melihat porsinya Bapak Ibu ya, bahkan di triwulan 3 2024 ini luar Jawa itu sebesar 50,7%, sedangkan di dalam Jawa sendiri pada 49,3%. Jadi ada sedikit lebih hilirisasi. Di sebelah kanannya kita bisa melihat top negaranya bahwa investasi terbesar saat ini, sudah 10 tahun ini masih ada dari negara Singapura besar. Lalu disusul dengan Hong Kong dan juga China. Next. Oke, nah ini terkait rincian realisasi investasi, Bapak Ibu. Triwulan 3 2024 berdasarkan lokasi, sektor dan negara. Ya, tadi sempat saya singgung bahwa yang paling besar saat ini adalah di sektor transportasi. Kalau ada pertanyaan, Pak,
Untuk sektor pariwisata, hotel, restoran itu besaran realisasi investasinya berapa? Nah, kalau Bapak Ibu melihat ya, ini kebetulan agak kecil, ini di tabular nomor 9 ya Bapak Ibu. Jadi untuk hotel dan restoran, nilai realisasi investasinya di triwulan 3 2024 itu adalah sebesar 9,7 triliun. Ini posisinya kebetulan ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, untuk rank negaranya itu masih Singapura, Hong Kong dan juga China yang paling dominasi investasinya di triwulan 3 2024. Next. Oke, nah ini perkembangan realisasi investasi Bapak Ibu ya selama 10 tahun, mana kita bisa melihat untuk yang garis merah, lainnya merah itu adalah yang ditargetkan, yang sempat saya singgung sebelumnya adalah terkait dengan rencana strategis. Nah, sedangkan yang garisnya warna ungu adalah realisasi. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa sampai dengan triwulan 3 2024 ini yang awalnya untuk TW lagi. Oke, ini perkembangan realisasi investasinya selama 10 tahun Bapak Ibu berdasarkan sektor ya. Jadi kita bagi menjadi 3, ada primer, manufaktur, infrastruktur dan jasa. Ya, dan kita bisa melihat porsinya Bapak Ibu bahwa untuk porsi manufaktur masih menjadi porsi yang terbesar ya, di dalam dua tahun ini 2022-2023. Ya, jadi ini juga terkait dengan apa yang disebut tadi dengan hilirisasi Bapak Ibu. Next. Di OSS yang Bapak Ibu statistik NIB dari 4 Agustus 2021 pada saat OSS publish itu sampai dengan 15 Oktober kemarin di antara 1,5 juta itu masih didominasi oleh UMK. Ya, dan sebarang proyeknya berdasarkan tingkat risiko itu didominasi oleh pelaku usaha yang mendaftarkan KBRI dengan klasifikasi risiko rendah, yaitu sebesar 1,7 juta proyek Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita melihat ke bawah, ya ada juga sebaran perizinannya berdasarkan jenis, ada sertifikat standar dan izin, ya. Lalu kita bisa melihat juga di sebelah kanan status perizinannya Bapak Ibu. Ada status perizinan yang memang izinnya terbit atau sudah terverifikasi, atau juga ada yang menunggu verifikasi persyaratan dan terbit otomatis. Untuk yang terbit otomatis itu artinya Bapak Ibu pelaku usaha mendaftarkan kegiatannya yang mendapatkan klasifikasi risiko. Harusnya memang saya update kembali. Cuma paling tidak Bapak Ibu ini sedikit gambaran saja bahwa pada saat masa pandemi kemarin memang ada sedikit penurunan ya, tapi pada saat 2021 dan 2022 itu ada bahkan dari 2020 ke 2021 itu ada sedikit bouncing-nya, artinya bahwa ada sedikit peningkatan untuk perkembangan realisasi investasi di sektor pariwisata, hotel dan saya tidak tahu apakah ini nanti juga bisa dikait PMA-nya Bapak Ibu. Untuk 2023 di TW3 di sektor pariwisata ini masih didominasi oleh Singapura ya. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan kepada Bapak Ibu, kenapa Pak kok negara Singapura sih yang mendominasi? Karena bisa dikatakan Singapura ini adalah hub ya Bapak Ibu, hub dari beberapa negara sebelum masuk ke Asia Tenggara. Jadi dia adalah hub perdagangan, keuangan, dan tentunya juga Singapura menjamin kepastian berusaha dan juga adanya kemudahan usaha dan mungkin pajak yang lebih murah. Akhirnya pelaku usaha, perusahaan asing, multinational company yang mendirikan perusahaan di Singapura yang berbasis Singapura sebelum nantinya akan masuk ke beberapa negara di Asia Tenggara. Dalam hal ini ke Indonesia. Ya, jadi bisa saja Bapak Ibu, bisa saja ternyata yang perusahaan Singapura pada saat kemarin Undang Cipta Kerja itu sempat diuji materialkan ya di MK, dan akhirnya kita mendapatkan, pemerintah juga mendapatkan catatan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemerintah sebagai respon tanggapannya terhadap hasil dari pusat sektor perdagangan ada PP tahun 2022 neraca komunitas dan juga terkait rancangan Perpres yang mengatur mengenai titik
positif. Next. Oke, nah ini dampak penerbitan Perpu Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan presiden berbasis resiko yang intinya Bapak Ibu pada dasarnya Perpu ini sebenarnya tidak mengubah secara garis besar apa yang sudah diterbitkan, apa yang sudah dilakukan di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ya, jadi begitu juga dengan presiden-presiden apa yang sudah diatur di dalam Cipta Kerja. Next. Nah, setelah ada penetapan Perpu Cipta Kerja, akhirnya dari Presiden bersama dengan DPR, Bapak Ibu menyetujui RU penetapan Perpu Cipta Kerja itu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya, itu tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Maret 2023. Mungkin ada beberapa juga yang pengusaha yang suka bercanda gitu. OSS itu orang hidup-hidup ya Bapak Ibu, karena kok nih barang apa lagi OSS gitu ya. Saya harus belajar lagi dong kayak OSS. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, OSS RBA ini merupakan satu bentuk transformasi digital komitmen dari pemerintah ya untuk melakukan digitalisasi perizinan agar prosesnya lebih transparan, efektif dan efisien. Prinsipnya seperti itu, filosofinya seperti itu. Nah, kenapa akhirnya menjadi terlihat lebih rumit? Karena pertama ini adalah suatu hal yang baru. Ya. Yang kedua dengan akan mendapatkan produk K3PR atau mengikuti proses PKKP 181 atau juga PKKPR penilaian. Nah, ini nanti tergantung Bapak Ibu dengan kondisi lokasi usaha yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Kalau pelaku usaha itu sudah punya kalau pelaku usaha mendaftarkan kegiatan proses ini akan diteruskan Bapak Ibu akan dilakukan diikuti oleh pelaku usaha di kantor pertanahan setempat. Turunan produknya Bapak Ibu ada SPPL, ada PKPLA, SKKPL, ada RKL, RPL PG. Itu juga dengan IMB. Kita mungkin lebih kenal dengan IMB dan IMB ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang itu namanya sudah persetujuan bangunan untuk PBG, ditambah lagi dengan produk sertifikat media fungsi. Nah, lalu setelah itu ada